Jember merupakan kota yang memiliki letak geografis yang unik, dengan luas wilayah seluas 3.293 km persegi. Dengan karakter topografi daratan ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan, dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur. Dilihat dari kondisi topografi yang ditunjukkan, wilayah Jember sangat baik untuk pertanian dan perikanan. Terdapat banyak sumber-sumber mata air yang menjadikan kawasan kota Jember mempunyai air yang sangat melimpah. Hal ini tentu saja berdampak baik dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Jember memang mulai menunjukkan tajinya di bidang ikan koi. Terbukti banyak sekali breeder-breeder dari kota ini yang sukses mencetak ikan koi dengan kualitas yang baik dan tidak kalah dengan kota-kota lain yang terlebih dahulu. Kontes-kontes atau koi show bertaraf nasional pun sudah pernah digelar di Jember. Bersama Maggot Nusantara, kami dari tim seputar ikan hias merasa perlu untuk mendatangi dan mengangkat geliat ikan koi yang mulai bergairah di kota Jember ini. Adalah Pak Fauzi. Beliau adalah tokoh dan penghobi ikan koi yang sudah cukup lama di Kabupaten Jember. Beliau akan menceritakan seperti apa ikan koi yang ada di Jember saat ini, dan bagaimana ke depan kota Jember akan menjadi sentra ikan koi dengan kualitas terbaik. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar koi seluruh Nusantara, khususnya di Jember, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ilham. Saya adalah penggemar koi yang kebetulan ada di Jember. Saya dulu kenal koi sekitar tahun 2002. Kemudian di Jember ini pernah menjadi ketua Jember Koi Club tahun 2017, 2018, 2019. Sekarang saya sudah tidak jadi ketua lagi, tapi jadi penasehat di Jember Koi Club. Aktivitas saya selain juga di dunia perkoian, saya juga seorang entrepreneur dan juga mengasuh beberapa anak saya, santri saya di salah satu ma'had. Saya khususnya bersama teman-teman penggemar koi di Jember, wabil khusus para kaum santri atau kaum sarungan yang ada di Kabupaten Jember ini mempunyai cita-cita bagaimana peran kaum sarungan itu bisa berbuat banyak terhadap umat manusia, masyarakat, dan juga dengan alam ini dengan cara yaitu budidaya koi, budidaya ikan koi. Kebetulan sejarahnya di Jember ini memang kondisi alamnya sangat bagus. Sumber airnya banyak di mana-mana, dikelilingi oleh pegunungan dan juga persawahan yang terhampar luas. Sejak mulai zaman dulu, sejak zaman kolonial Belanda, Jember memang dikenal daerah yang sangat subur, sangat makmur karena fasilitas yang banyak dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi sumber airnya banyak. Saluran irigasi itu sangat luar biasa. Ada dam-dam besar di sini yang tentunya bahwa pertanian di Jember sangat bagus. Termasuk juga bidang perikanan. Jadi salah satu contohnya kalau di Jember ini
Peran pondok pesantren yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian alam ini dan juga memiliki kepedulian terhadap penyelamatan umat ini, banyak juga yang sudah memelihara ikan, baik itu ikan konsumsi dan juga ikan hias, khususnya koi. Ada banyak di Jember ini, tersebar di mana-mana. Bahkan sudah ratusan barangkali pondok pesantren di Jember ini yang sudah mendahului kami sebenarnya. Permulaannya itu dalam pemeliharaan koi. Namun akhir-akhir ini sejak kami dulu jadi ketua Jember Koi Club, perkembangan perkoian Jember sudah sangat luar biasa. Bahkan hari ini peternak atau breeder di Jember itu sudah lebih dari 100. Dan konon peredaran uang di Jember ini, perkoian ini per tahun sekitar menurut penelitian sudah 130 miliar. Dan puncaknya selama kami itu menjadi ketua Jember Koi Club, kami sudah mengundang beberapa peternak penghobi di Nusantara ini dengan mengadakan acara Jember Koi Show yang pertama, yaitu akhir 2019 yang lalu. Dan antusiasme luar biasa. Dan ini berdampak pada hari ini bahwa para pemain, pebisnis, dan orang-orang yang mencari rezeki di bidang perkoian itu sudah sangat banyak. Ada mulai dari peternak, pedagang, importer juga, dan juga ya reseller. Sangat banyak sekali di Jember, sangat banyak. Termasuk juga para pedagang peralatan kolam, seperti pompa, pakan ikannya, pakan koi, sudah sangat banyak sekali. Dan di Jember ini sangat mudah untuk mencari apapun perlengkapan masalah tentang ikan koi. Mau kontraktor kolamnya ada, yang jual mesin juga ada, yang jual material filternya juga ada. Apalagi yang jual koi sangat banyak. Jadi grup-grup lelangan di sini juga sangat banyak. Ada Java Koi Club, ada The Gang, ada banyaklah semua. Saya hampir tidak bisa menghitung karena saking banyaknya grup-grup WA yang melakukan pelelangan koi, khususnya koi-koi yang memang produksinya Kabupaten Jember. Dan juga Pak Bupati, sejak mulai Bupati yang lalu, sekarang juga perhatian sekali dan mensupport, walaupun kami harapkan juga lebih dari apa yang ada sekarang. Tapi luar biasa, saya berterima kasih pada semua stakeholder yang perkoian Jember, baik itu Pemkab, termasuk dalam hal ini Universitas Jember sebagai lembaga pendidikan yang selalu bekerja sama dengan kami, baik itu kegiatan-kegiatan di masyarakat maupun kegiatan-kegiatan ilmiah seperti FGD atau Forum Diskusi Group, dan sumbangan-sumbangan ke kami juga banyak ketika kami mengadakan Jember Koi Show. Jadi luar biasa peran dari lembaga pendidikan Jember, khususnya Universitas Jember lewat lembaga penelitian kemasyarakatan. Kemudian juga tentunya peran-peran semua stakeholder, misalkan peternak yang berlatar belakang santri atau orang kaum sarungan, ini di Jember sangat luar biasa. Bahkan sudah sangat maju sekali. Jadi Lora, Gus yang ada di Jember ini, yang suka koi, yang beternak koi sangat banyak sekali. Dan paling tidak ini memiliki arti dan penyemangat bagi kami bahwa koi ini ternyata bisa menjadi media dakwah terhadap kaum santri dalam hal penyelamatan alam dan penyelamatan umat
baik itu di masa pandemi ataupun nanti di masa-masa yang akan datang, karena koi ini ternyata merupakan garapan atau lahan bisnis yang tidak dipengaruhi oleh krisis apapun, termasuk krisis pandemi seperti yang saat ini yang sangat multi kompleks yang berdampak pada sektor ekonomi, keuangan dan lain sebagainya. Ternyata bahwa koi ini bisa memberikan dampak positif. Jadi terbukti hari ini banyak teman-teman yang di PHK, yang berhenti kerja di perusahaan karena di PHK, ataupun para teman-teman santri yang sudah lulus di pondoknya. Ini sekarang yang bekerja atau melakukan usaha budidaya ikan koi itu sudah sangat banyak, dan paling tidak bisa menjadi pekerjaan, kegiatan untuk bisa menafkahi keluarganya. Dan ini fakta, di Jember sudah sangat banyak sekali. Untuk rencana ke depan tentang bagaimana mengembangkan atau mengatur tentang perkoian, ini memang tantangan tersendiri bagi saya pribadi. Kenapa? Karena begini, bahwa sesuatu yang sudah sangat industrialisasi yang seperti ini, artinya ada kapitalisasi yang berlebihan, tentunya akan berdampak. Dampak pertama adalah adanya kapitalisasi yang berlebihan, maka sektor itu akan dikuasai oleh hanya orang-orang yang punya modal. Nah, ini bagaimana ke depannya ini? Semua stakeholder yang ada di desa-desa, di kampung-kampung ini masih bisa terlibat dan tidak dirugikan oleh adanya gejala industrialisasi dan kapitalisasi yang berlebihan ini. Menurut saya ke depan harus adanya pasar yang lebih, adanya keterbukaan pasar, adanya juga informasi-informasi yang sifatnya agak transparan, sehingga pengetahuan jaringan pemasaran orang-orang atau teman-teman yang breeder-breeder yang ada di kampung-kampung, di pelosok-pelosok itu bisa mengakses sehingga tidak dikuasai oleh beberapa kelompok orang saja. Yang kedua, tantangan kami yang terbesar barangkali hari ini adanya ekses seperti pangsa pasar yang mungkin jadi rebutan ini. Ini tentunya ada masalah yang sangat berat bagi saya, yaitu tentang adanya persaingan yang tidak sehat, atau adanya kecemburuan, atau adanya juga penguasaan oleh beberapa orang misalkan. Sehingga di lapangan ini saya temui itu persaingannya agak ada crashnya gitu loh. Ada persaingan yang tidak sehat sampai terjadi pertentangan yang kadangkala berlarut-larut. Oleh karenanya maka begini, saya ingin menyampaikan bahwa kita berangkat dari suatu konsep bahwa alam ini kan menyediakan, permukaan bumi ini menyediakan semua rezeki untuk manusia. Dan ketika kita berpikir seperti itu, maka tidak boleh ada energi liar yang menguasai alam semesta ini, permukaan bumi ini, oleh gerakan-gerakan atau energi-energi yang sifatnya kemudian
merugikan satu sama lain. Kemudian tantangan selanjutnya tentunya adalah masalah organisasi. Karena untuk terus menjalankan roadmap atau peta jalan bagaimana KOI di Jember ini tambah bagus ke depannya, kita juga butuh namanya organisasi yang mewadahi tentang semua stakeholder perkoian. Lah, cara ngatur ini memang hari ini kita masih susah. Kita juga berkaca dengan kabupaten-kabupaten lain, khususnya juga di organisasi induk kami, yaitu di Asosiasi Perkoian Pencinta KOI Indonesia atau APKI di Jakarta. Kami pun juga terus mengekor, belajar kepada mereka, dan juga kita juga memberikan masukan bagaimana sebenarnya untuk mengelola perkoian Indonesia ini bisa tidak selalu mengekor pada Jepang, tapi mengekor pada budaya kultur yang ada di Nusantara ini yang sudah berkembang jauh sebelum Jepang ada. Jadi kalau kita lihat sejarah-sejarah, misalkan raja-raja zaman dulu, raja-raja mulai zaman abad-abad awal, abad 13-14 misalkan, juga misalkan di abad 17 itu, saya membaca itu bahwa para raja-raja yang dulu, termasuk tokoh misalkan Pangeran Diponegoro itu, dia senang ikan. Dan di Tegalrejo itu, di kediaman beliau di Yogyakarta, Tegalrejo, sebelum Belanda memporak-porandakan pesantrennya sang pangeran ini, dia itu ada kolam ikan yang mengelilingi rumahnya, ada tanaman-tanaman yang bagus. Lah, hari ini artinya bahwa tentang ikan, air ikan bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing bagi kita. Jadi para ulama-ulama Nusantara, para tokoh-tokoh, raja-raja dulu itu juga sudah sangat familiar, dan barangkali filosofinya sama ya, mensyukuri nikmat Tuhan yang sangat besar. Karena memang kita hidup, ditakdirkan hidup di Nusantara ini dikaruniai oleh sumber mata air yang bagus, iklim yang sangat bagus, jauh unggul sebenarnya daripada Jepang. Kalau Jepang itu 4 musim, kita hanya 2 musim. Artinya sepanjang tahun KOI itu mengalami grow yang tidak mandek. Kalau di Jepang ketika musim musim dingin itu udah KOI mandek itu. Kenapa? Karena dia suhunya di bawah 0 derajat, tidak bisa makan. Kalau di kita nggak ada suhu seperti itu. Oleh karenanya, maka keunggulan-keunggulan seperti ini ke depan harus dikembangkan, dan inilah fungsi organisasi perkoian semisal Jember KOI Club. Semoga nanti semuanya bisa teratur, aman, kompak, guyup, dan mempunyai filosofi yang benar. Artinya konsepnya itu harus benar. Jadi di Jember itu sejak dari dulu saya menekankan figur harus ditenggelamkan, di bawahnya konsep. Jadi konsep yang ke depan, figur yang ada, figurnya ke bawah. Sehingga yang terjadi ini sampai hari ini itu adalah ya konsep yang sudah dikembangkan oleh para pendahulu kita. Figur tidak muncul pun tidak ada masalah. Dan ini yang menjadi titik tekan, sehingga semua orang, semua stakeholder yang ada di Jember, kelebihannya itu disumbangkan, kekurangannya tergantikan oleh yang lain gitu. Jadi kita memahami bahwa tidak ada memang dalam perkoian itu orang yang ahli, semua ahli dalam semua bidang perkoian, nggak ada. Pasti biasanya dia ahli bidang kohaku, sowa, sanke, siro, atau dia ahli di bidang kolam tanah atau mudpond. Dia ahli breeder atau peternak mengawinkan, dia ahli di kolam semen. Jadi tidak ada satu orang pun yang mempunyai keahlian semua bidang. Dan ini yang menjadi kampanye saya kepada teman-teman, bahwa kita semua itu tidak boleh mendominasi. Ada yang juga ahli jualan saja, ada buat toko, jual peralatan kolam. Dan mereka tidak ahli pada bidang yang lain.
Sehingga disinilah pentingnya itu gotong royong. Jadi kelebihannya disumbangkan, kekurangannya tergantikan oleh yang lain. Sehingga ini kemudian suatu saat muncul konsep perkoian Jember. Dan ini mudah-mudahan nanti ditiru oleh kabupaten lain, bahkan seluruh Indonesia. Kenapa? Karena di Jember ini memang sangat, kita setatnya sebenarnya agak lama, agak lambat dibanding dengan mungkin Blitar, Sukabumi, Kediri, Tasik atau mana yang lain. Tapi di Jember ini penggemarnya itu ke samping luas sekali, banyak sekali, ribuan, bahkan breedernya sangat ratusan hari ini. Dan semua stakeholder, termasuk di dunia pendidikan, pondok pesantren, institusi kayak teman-teman polisi, tentara itu sudah sangat banyak, pejabat, pedagang, pengusaha, bahkan ya banyaklah kiai-kiai, Gus Lora di Jember yang punya koi dan terlibat dalam dunia perkoian itu sangat banyak. Ini yang sangat mengembirakan saya. Ke depan bagaimana ini semua stakeholder ini bisa satu sama lain bisa menyumbangkan kelebihannya dan kekurangannya secara otomatis tergantikan oleh yang lain. Itu konsep kami. Terima kasih.